الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di menit-menit yang istijabah ini, di detik-detik yang istijabah ini, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur yang panjang. Sementara berapa banyak saudara kita, sahabat kita yang ingin bersama kita, tetapi ajal telah mendahului mereka. Alhamdulillah, selain Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur yang panjang, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat iman, maka hendaklah kalimat yang layak kita ucapkan adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di penghujung akhir tahun ini kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata kita mengerjakan segala perintah Allah dan senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara larangan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa-dosa. Dalam Islam, dosa itu ada dua. Ada yang namanya al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Dan ada yang namanya as-shaghair, yaitu dosa-dosa kecil. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Yang artinya, hendaklah kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam golongan-golongan orang-orang yang mulia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatul khams," salat 5 waktu. Al-jumu'ah ila al-jumu'ah, salat Jumat yang pertama sampai yang kedua, minggu pertama dan minggu selanjutnya. Kafaratun lima bainahunna,
maka menjadi penebus dosa. Malam tuhsal kabair, selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Kaedahnya untuk mengetahui dosa-dosa besar, maka kita lihat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah biasanya mengandung ancaman dan hukuman yang keras. Ketika kita mengetahui ancaman bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka hendaklah kita sebagai orang yang beriman senantiasa berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalamnya. Tetapi berapa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dan dia tidak menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah dosa besar. Maka pada kesempatan khutbah kali ini ada 4 dosa besar yang orang tidak menyadari bahwa yang ia lakukan adalah dosa besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang meyakini, yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat selain Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan syirik besar, maka amalnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amalak wa la takunanna minal khasirin." Apabila kalian melakukan syirik, maka akan kami hapuskan amal kalian, wa la takunanna minal khasirin, dan kalian, kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka ini bukan hanya ancaman untuk umat Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu. Artinya, ketika kita beribadah selama 60 tahun, misalnya ketika kita bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, tetapi di ujung akhir hidup kita melakukan syirik besar dan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 60 tahun itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Oleh karena itu ikhwatal iman, bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengharapkan orang tersebut untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di penghujung tahun ini mari kita sama-sama memperbaiki akidah kita. Jangan sampai termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dosa besar yang mana orang-orang tidak menyadari bahwa ini adalah dosa besar. Di antaranya adalah uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Maka Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa maksud daripada durhaka kepada orang tua adalah segala perbuatan yang menyakiti hati orang tua, maka itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Datanglah seorang Arab Badui menghadap Rasulullah SAW. Ja'a ila Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Apa itu dosa-dosa besar ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Al-isyraku billah," yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya, "Summa madza?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Uququl walidain," yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu ikhwatal iman, sesungguhnya orang tua kita, ayah kita, ibu kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, dan mereka tidak meminta balasan dari kita. Oleh karena itu selayaknya kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir." Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua, dan hanya kepada Allah kita kembali. Maka ada kisah yang menarik, yaitu sahabat Rasulullah SAW, seorang ahli ibadah, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin ke masjid, yang bernama Alqamah. Beliau ini adalah orang yang ahli ibadah, tetapi di penghujung akhir hidupnya seakan-akan lidahnya susah, ada penghalang, susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka diutuslah istrinya untuk menghadap Rasulullah SAW. Kemudian istrinya mengatakan, ya Rasulullah, saya ini adalah istrinya Alqamah, dan keadaan beliau adalah sakit keras dan susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan, apakah orang tuanya masih hidup? Maka dikatakan, ibunya masih hidup ya Rasulullah, hanya saja sudah tua renta. Maka Rasulullah meminta dipertemukan dengan ibunya. Ketika berjumpa dengan ibunya, Rasulullah mengatakan, wahai ibu Alqamah, tolong jujur bahwasanya hukuman Allah itu lebih dahsyat daripada hukuman dunia. Bagaimana keadaan Alqamah sebelum ini? Maka ibu Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, Alqamah ini adalah orang yang rajin beribadah, rajin sedekahnya, rajin sholatnya. Tetapi ya Rasulullah, aku membencinya ya Rasulullah, karena dia mendahulukan istrinya daripada saya ya Rasulullah, dan dia telah berbuat durhaka kepada aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan kalimat. Kalau seandainya ibunya ini tidak memaafkan, tidak meridhoinya, maka lebih baik dihukum, lebih baik. Tetapi mendengar kalimat tersebut, ibu mana yang tidak tega? Akhirnya ibunya mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang hadir di sini, sesungguhnya saya sudah memaafkan anak saya sudah meridhoinya ya Rasulullah. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk melihat bagaimana keadaan Alqamah, dan ternyata Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti perkataan ibunya ini tidak sesuai dengan hatinya. Ternyata Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, ikhwatal iman kaum muslimin rahimahumullah, sesungguhnya orang yang durhaka kepada orang tua, maka langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya. Karena sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selayaknya seorang anak hendaklah kita taat kepada kedua orang tua, dengan catatan ketaatan ini tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak mengangkat suara, tidak meninggal. Maka waqfid lahu ma janaha zulli minar rahmah, kemudian kita doakan, wabil firri wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sesungguhnya inilah pintu yang cepat, pintu surga yang cepat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sarana yang cepat untuk masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua ini adalah salah satu amalan yang terbaik. Ketika Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling mulia ya Rasulullah? Maka dikatakan di situ adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena itu ikhwatul iman, ketika orang tua kita sudah tiada, maka kita doakan, dan dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, asnal dzanban kabir, aku sudah berbuat dosa yang besar ya Rasulullah, fahadli taubah, apakah taubat aku diterima ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, hadlaka walidani, apakah kamu memiliki orang tua? Tidak ya Rasulullah, sudah meninggal. Hadlaka khala, apakah kamu memiliki saudari perempuan ibumu? Ya ya Rasulullah, berbaktilah kepada saudari perempuan ibumu. Maka orang yang memakan riba atau yang meminjamkan uang, wa mukilahu, orang yang memakainya, wa katibahu, orang yang menulisnya, wa sahibaihi, orang yang menyaksikan, maka semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jelas dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga melarang, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba,
Janganlah engkau memakan riba. Maka ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Oleh karena itu ikhwatul iman, marilah di akhir tahun ini kita sama-sama memperbaiki diri. Maka tidak akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan riba itu sama dengan jual beli, padahal jelas dalam Al-Qur'an Allah tegaskan. Kemudian ikhwatul iman yang terakhir adalah banyak orang-orang yang meninggal yang meremehkan padahal ini adalah masalah aku fi saqar. Kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka saqar? Kemudian mengatakan qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami termasuk orang-orang yang meremehkan salat. Dulu kami termasuk orang-orang yang menunda salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم.